Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Fitriani, mahasiswi pendidikan profesi guru dalam jabatan Universitas Alauddin Makassar, angkatan 1 rombel 7 tahun 2025. Dengan nomor induk 2100012419695. Hari ini Sabtu 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik uji kinerja di sekolah tempat saya mengajar di MIMT Lengkok Tengah kelas 5 dengan materi perubahan wujud bunda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini apa kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Sekali lagi, mana semangatnya? Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Ya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Coba ketua kelas akan maju. Zahwa maju. Kita doa dulu. Kita berdoa sama-sama. Yang berdoa. Ya sekarang Ibu Guru absen dulu supaya Ibu Guru tahu siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir pada hari ini. Bila ayatul husna mana? Ya. Ahmad Haidar. Dian Octaviani. Rizky Al-Farizi. Nanda Dimas. Nur Indah Sari, Rabiatul Adawiyah, Rawdatul Jazila mana? Ya. Sakinatul Maryam,
Ya, alhamdulillah kalau begitu. Ya, jadi sekarang ibu guru mau cek kerapiannya dulu anak-anak ini. Ayo, silakan yang belum masukkan bajunya, silakan bajunya dimasukkan supaya rapi. Sudah? Sekarang kalau sudah rapi semua, kita akan sama-sama menyanyikan salah satu salah satu lagu kemerdekaan Indonesia Raya. Silakan maju satu untuk memimpin. Zahra, maju. Ayo maju. Menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yaitu 17 Agustus 1945. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia membela negara. Kita tetap setia membela rakyat Indonesia. Ya, jadi pada pagi hari ini, kalau minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang macam-macam alat pencernaan pada manusia. Sekarang ibu guru mau jelaskan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, anak-anak mampu menyebutkan jenis perubahan wujud benda. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua yaitu anak-anak mampu menyebutkan macam guru makanya perubahan yang terjadi pada wujud benda dari benda padat ke benda cair itu disebut apa? Mencair. Ya. Jadi pada pagi hari ini teman-teman kita pada pagi hari ini yaitu tentang perubahan wujud benda. Ya. Materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang perubahan wujud benda. Jadi perubahan wujud benda itu adalah perubahan pada suatu benda atau bentuk pada keadaan yang berbeda-beda. Ingat, perubahan wujud benda itu adalah
Ya, sudah ngerti semua? Ngerti? Ya, contohnya seperti ini. Bisa kalian lihat di sini. Ayo, lihat di sini. Ini yang dinamakan dengan mengumpul. Ada 3 bintik airnya. Ini yang dinamakan dengan mengumpul, ya. Perhatikan. Nah, yang ini ada es krim. Es krim ini kalau dibiarkan di tempat yang terbuka lama-lama dia akan berubah menjadi cair. Seperti ini juga. Ada panci tempat kita memasak air. Air yang kita masak di atas kompor, kalau dia berlama-lama di atas kompor, lama-lama air itu akan habis dan berubah menjadi gas. Dan juga ini ada apa namanya air juga. Setelah air ini kita masak, lama-lama air yang kita masak itu akan mendidih. Setelah dia mendidih, dia akan menggunakan apa? Disebut dengan sudah ngerti semua? Ya. Kalau sudah mengerti, sekarang ibu guru apa namanya? Kita akan eksperimen dulu. Sekarang maju satu persatu, kita eksperimen perwakilan. Zahra maju satu, terus Latifah maju Latifah, sama Jazila maju. Satu persatu. Ya, sekarang sama-sama diperhatikan. Perhatikan semua. Kita eksperimen dulu perubahan wujud benda. Kita mulai dari benda cair dulu. Ya, perhatikan. Perhatikan semua es ini. Ini es ini wujud aslinya adalah cair. Ya. Setelah dia mencair, kalau es ini, air es ini kita masukkan di dalam lemari pendingin atau kulkas, dia akan berubah menjadi apa? Ya. Terus ini kita masak air. Perhatikan semua. Diperhatikan. Air ini kalau berlama-lama di atas kompor kita masak, lama-lama air ini akan habis dan dia akan berubah bentuk menjadi apa? Nah, perhatikan, perhatikan dulu, perhatikan. Setelah itu, setelah air ini mendidih, dia akan mengeluarkan asap dari sini, dari lubang-lubang kecilnya itu yang disebut dengan menguap.
Ayo perhatikan lilin ini. Lilin ini ketika dia terkena panas atau terkena balon, dia akan berubah menjadi cair. Ya, ada cairannya yang meleleh setelah dia terkena panas. Meleleh dia, perhatikan. Setelah dia meleleh, kalau apinya ini kita matikan. Nah, setelah apinya mati, kalau dia lama-lama terkena udara, cairannya ini akan berubah menjadi panas. Sudah ngerti? Ya, sekarang silakan kembali. Tiga. Ya, sekarang Ibu Guru bagikan LKPD atau lembar kerja. Di LKPD ini nanti kalian tulis hasil dari eksperimen atau penelitian kalian yang tadi. Kalian jelaskan wujud bendanya seperti apa, terus wujud akhirnya seperti apa, jenis perubahannya seperti apa.
mencairkan es, wujud awalnya padat dan wujud akhirnya Terus jenis perubahannya menjadi cair. penjelasan singkat. Ya. Es berubah wujud menjadi air karena kalor atau panas. Es berubah disebabkan karena es menyerap kalor. Ya, karena es menyerap kalor. Coba sekarang Al-Farizi dipaparkan hasil eksperimennya yang tadi. Memasak air, wujud awalnya cair dan wujud akhirnya gas. Jenis perubahannya menguap. Pemaparannya dipaparkan. Pemaparannya air berubah wujudnya menjadi gas karena dipanaskan sampai mendidih dengan api kompor. Jika air dipanaskan terus-menerus, lama-lama akan habis berubah wujud menjadi gas. Ya. Sudah dimengerti, bisa dimengerti. Sekarang silakan duduk kembali. Sudah mengerti semua? Ya. Ayo sekarang Ibu Guru mau bertanya. Lilin itu wujud aslinya seperti apa, Al-Farizi? Apa? Iya, padat. Setelah dia terkena panas, dia akan berubah menjadi apa? Cair. Itu yang disebut perubahan wujud benda dari apa? Dari apa, Farizi? Iya, perubahan wujud benda padat ke cair. Sekarang Ibu Guru mau tanya pada Jazila. Jazila, perubahan wujud benda dari padat ke gas itu disebut dengan apa? Iya, menyublim. Perubahan wujud benda padat ke gas itu yang disebut dengan menyublim. Sudah bisa dimengerti? Kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu terjadinya perubahan wujud karena adanya perpindahan energi panas atau kalor pada saat zat menerima atau melepaskan kalor. Itu kesimpulan